Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Tech Talk hari ini. Di Tech Talk tanggal 1 April ya, tanggal 1 April yang akan jadi pembicara adalah Mbak Alif sama Mas Fadil. Mbak Alif akan membawakan Software Delivery Performance Metrics, sama Mas Fadil akan membawakan Better Communication in a Remote Team Environment. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke Mbak Alif. Mbak Alif dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan untuk Mbak Alif. Apa nggak lama-lama sih Mas intronya? Biar ngomongnya dikit aja. Tanya jawabnya aja yang banyak. Aduh, jangan deh nanti aku padetin sampai pas 30 menit. Itu. Halo, selamat sore teman-teman. Wait, aku belum chat ya. Halo, selamat sore. Ini kita perkenalan dulu kali ya. Jadi, saya anak baru di sini, jadi belum bisa menolak kalau misalnya diajuin buat mau ngisi TikTok nggak kayak gitu ya. Nggak bercanda. Jadi di sini disclaimer dulu nih, karena kan masih ini yang saya carikan ini berdasarkan dari hasil implementasi di kantor sebelumnya. Jadi emang beberapa mungkin ada yang kurang cocok nih yang ada di sekolahmu. Cuman kita ambil ini aja ya, key learning-nya kalau misalnya dari sharing ini beberapa hal bisa kita ambil buat pembelajaran bersama dan juga awareness untuk kita semua, karena sebenarnya masing-masing dari kita tuh bisa kok melakukan hal ini dengan caranya sendiri-sendiri kayak gitu sih. Nah, karena ini sifatnya sharing session ya, jadi kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau langsung nambahin atau mau reaksi apa yang saya ucapkan, misalnya menyimpang nih, boleh aja langsung gitu, langsung open mic gitu aja. Oke, aku sambil share screen dulu ya. Nah, sebentar. Nah, jadi materi hari ini nih sebenarnya tentang software delivery performance metric gitu. Jadi di kantor sebelumnya nih saya sempat nih ikut di tim development juga di tim riset. Kita mau nih gimana sih caranya kalau misalnya setiap engineer dan setiap tim dev yang terlibat itu bisa mulai sadar diri nih gimana caranya kita bisa mulai meningkatkan performa kita. Salah satunya dengan menunjukkan performance metric yang bisa diukur. Alasannya kenapa? Karena kan kalau misalnya ngutip dari kata Peter Drucker nih, if you can measure it, kita tuh nggak akan bisa buat meningkatkannya. Gimana cara kita ningkatin kalau misalnya kita aja nggak tahu apa yang mau diukur, gitu. Nah, cerita aja nih ya. Jadi waktu ketika pertama kali ide ini dicetuskan di kantor tersebut, mulai banyak nih pro cons-nya kayak emang kenapa sih kita harus punya matrix, nanti jangan-jangan buat ngukur performa kita, ntar jangan-jangan buat cari celah biar kita kelihatan jelek terus, atau cuma sekadar ya biar punya grafik bagus lah. Nah, kalau misalnya ini udah mulai yang level lebih baik lagi tuh udah ada ini yang ngomongin kalau oh enggak kok, kita punya data ini tuh biar kita bisa sadar kita tuh sebenarnya ada di arah mana sih, kita mau jalan kemana, belok ke kanan, belok ke kiri, atau kayak gimana gitu. Nah, berangkat dari situ dan juga beberapa riset yang udah dilakukan dari beberapa dokumen dan juga implementasi ke tim pionir, akhirnya didapetin nih kesimpulan bahwasanya kita tuh butuh matriks untuk dua hal berikut. Yang pertama, matriks itu dibutuhkan karena dia akan memberikan dampak untuk divisi tech. Jadi kalau dari sisi divisi tech, itu dengan cara kita punya matriks, kita bisa ngeliat nih sebenarnya berapa lama sih waktu yang kita butuhin buat implementasi fungsi tertentu. Lalu yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan itu bisa nggak sih kita jadikan sebagai salah satu upaya untuk membuat estimasi ke depannya atau juga untuk membuat mitigasi resiko ketika kita menghadapi situasi yang serupa kayak gitu. Kemudian juga ini, semakin cepat cycle time, itu kan otomatis juga akan mempercepat kita bisa memperkenalkan fitur baru ke end user. Dan itu bisa menambahkan value kita jadi lebih cepat ke deliver nih ke end user. Dan yang terakhir adalah sebagai bentuk CI ya, continuous improvement. Kemudian kalau dilihat dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi improvement agility. Nah, karena namanya agile ya, dia kan terus-menerus kita harus siap dengan segala mungkin perubahan yang ada di environment agility ini. Jadi,
konsepnya ketika kita bisa menerapkan matriks ini dan kita sudah membuat cadangan dari melihat data tren yang kemarin, otomatis ketika kita dihadapkan dengan situasi perubahan, kita harapannya itu udah bisa lebih siap nih buat menerimanya. Jadi kita juga bisa mempertimbangkan beberapa acuan kira-kira kita tuh kalau misalnya mau langkah berikutnya mau pakai cara seperti apa gitu. Nah, caranya tuh udah nggak lagi pakai asumsi lagi nih, karena kita udah punya data ya. Kalau kata mengutip kata Mbak Ais, data itu power-nya gede banget, kayak gitu. Itu sih. Nah, next-nya. Nah, jadi karena kita butuh data, nggak cuma opini-opini semata dan juga asumsi, timbullah pertanyaan, lalu matriks yang mau kita pakai itu apa? Gitu kan. Nah, dari riset yang sudah dilakukan sebelumnya, ini diambil dari laporan DevOps, bisa dilihat di sebelah kanan ya untuk referensinya. Itu ada 4, ada deployment frequency, lead time, kemudian time to restore, dan juga change value rate. Apa yang akan kita pakai apa yang akan saya pakai di tempat sebelumnya itu nggak memakai keempat-empatnya karena butuh penyesuaian ya sesuai dengan kultur dan juga workflow yang ada di sana. Jadi akhirnya kami menggunakan 4 yang pertama itu ada cycle time, kemudian yang kedua ada deployment frequency, yang ketiga ada change value rate, dan juga yang terakhir ada average lead time. Mirip-mirip, cuman secara konsep dan juga implementasi di kantor itu berbeda. Gitu. Nah, oke. Sampai sini kita langsung bahas tentang detail masing-masing matriksnya ya. Gitu. Oke, yang pertama tentang cycle time. Jadi cycle time ini kalau misalnya mau didefinisikan secara kasar nih ya, artinya itu lebih ke gimana sih caranya kita mengukur waktu yang udah berlalu ketika pekerjaan itu dimulai. Untuk item story, kemudian task, bug, dan lain-lain. Sampai item tersebut akhirnya bisa di-deliver. Nah, pas proses ini tuh kita ngitungnya bukan dari waktu ketika kita berdiskusi dengan tim lain, tapi benar-benar ketika kita mulai start untuk bekerja. Mulai dari startnya masing-masing tim dev kan beda, ada yang mulai dari sisi analisis requirement, ada yang mulai dari sisi coding, kayak gitu. Jadi benar-benar dihitung ketika kita mulai melakukan pekerjaan tersebut, sampai itu dikategorikan ke dalam backlog yang sudah selesai. Tuh. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita pakai metric cycle time? Kenapa itu penting? Karena gini, jadi balik lagi nih, kita kan nggak boleh cuma asal pakai asumsi ya, apalagi kalau kita udah bekerja di sebuah perusahaan dengan memang kita harus melihat data dan juga tren. Jadi daripada kita cuma berasumsi, kami memutuskan bahwa sebenarnya dengan melihat data history itu, kita bisa nih membuat persiapan untuk menyediakan estimasi data driven dan juga untuk membuat mitigasi resiko untuk task yang serupa di masa mendatang kayak gitu. Karena kami pengen kalau misalnya lebih cepat deliver ke end customer kita kan akan merasakan lebih cepat value-nya nih. Oh, ternyata kayak gini ya. Nah, daripada kita memperlamanya hanya untuk mendapatkan hasil yang sangat sempurna kayak gitu. Nah, oke. Next. Jadi berikutnya adalah aduh, ini panjang ya kenapa bahasa Inggris pula. Jadi berikutnya tentang ini, tentang sebenarnya kenapa sih kok sumbernya lebih banyak kita merujuk ke DevOps gitu. Karena kan memang harus diakui bahwa prinsip yang diterapkan untuk tim DevOps itu pun bagus dan beberapa bisa kita ambil take away-nya untuk diimplementasikan di pekerjaan tim dev yang ada di kantor sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus kalau ditanya bagaimana cara mengukurnya, itu sebenarnya kita pakai dua komponen nih. Yang pertama itu komponen berdasarkan status dan yang kedua berdasarkan perubahan assignee. Nah, kalau berdasarkan status itu kan kalau kita lihat dari backlog, itu dari yang to do sampai dia berakhir di done. Sementara kalau dari assignee, ini dari perubahannya. Kita kan kalau di workflow kan dalam satu tim dev melibatkan banyak orang tuh. Dari yang role engineer sampai role QA juga ada. Nah, itu jadi perpindahan assignee dari satu workflow ke workflow berikutnya, itu yang akan kita hitung dalam bentuk cycle time. Terus sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kita ngelihat cycle time itu sendiri tanpa harus ada dashboard khususnya? Jawabannya sih kalau yang di sini saya belum tahu karena saya belum explore gimana bentukan jiranya di engineer. Cuman kalau yang di sebelumnya itu bisa dilihat, ini juga saya dapatkan dari
hasil gambar Google ya. Jadi cara ngelihatnya tuh mudah, kita bisa ngelihat masuk ke menu fitur All Reports, kemudian pilih yang Control Chart. Di Control Chart nanti akan muncul grafik untuk cycle time-nya. Atau kalau misalnya di sini, sepertinya saya pernah ngelihat ketika untuk sprint report tuh udah ada reportnya masing-masing ya, cuma mungkin matriks yang dipakai beda. Gitu. Nah, kalau di sini sedikit saya gambarkan, dulu yang dipakai adalah targetnya persentil. Jadi, ketika di sini sebutin ya, ada 50 persentil cycle time 5 hari, kemudian 90 persentil cycle time 12 hari. Jadi cara bacanya, jika kita ada di persentil ke-50 itu adalah 5 hari, maka 50% kartu atau isu kartu yang diselesaikan itu harusnya ada di titik 5 hari atau kurang. Nah, jika kita menargetkan untuk 90 persentil, itu berarti targetnya harus berada di bawah dari 12 hari atau maksimalnya di 12 hari. Seperti itu. Nah, apa aja yang bisa didapatkan di sini datanya? Itu ada 4 tentang isu detail, time scale, zoom in, sama refine report. Oke, nah berikutnya untuk matriks yang kedua, yaitu deployment frequency. Jadi, deployment frequency ini artinya seberapa sering tim melakukan rilis untuk satuan waktu yang udah ditentukan, gitu. Jadi kan kalau harusnya setiap tim, setiap squad, setiap tribe, ataupun setiap perusahaan itu kan punya masing-masing standar ya, jadi kita nggak akan bisa menstandarkan satu untuk semua, kayak gitu. Karena best practice-nya jelas udah berbeda masing-masing. Nah, kalau disimpulkan dari beberapa sumber, itu sebenarnya klasifikasi deploy tim dev itu seperti ini. Jadi mulai dari kurang dari 6 bulan sampai ada yang multiple dalam 1 hari. Gitu. Kenapa matriks ini kita perlukan? Itu sebenarnya ini nih highlight-nya ada di bawah. Jadi mengutip dari banyak sumber, deploy frekuensi ini bisa disebut sebagai salah satu matriks terbaik untuk melihat ini ya, prediksi bagaimana velocity dan growth-nya sebuah perusahaan. Gitu. Nah, lebih detailnya seperti ini. Jadi harapannya kalau misalnya kita menggunakan prinsip DevOps itu kan salah satunya disebutkan bahwa sebisa mungkin kita harus mencapai tujuan untuk melakukan deploy sesering mungkin, tapi dengan resiko kegagalan yang serendah mungkin, kayak gitu. Jadi lebih baik kita melakukan deploy lebih sering daripada menundanya untuk deploy hanya dalam waktu yang lama, misal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kayak gitu. Karena frekuensi deploy ini kan balik lagi ke yang kita inginkan, kan kita ingin deliver value ke end user itu secepat mungkin. Tentu saja delivernya nggak cuma asal jadi, tapi ya emang dengan resiko kegagalan ataupun defect-nya itu udah minim, bahkan bisa dibilang jangan sampai ada, kayak gitu. Nah, cuman kita kan nggak bisa benar-benar langsung meyakini bahwa, oh ini nggak akan mungkin ada sebuah kegagalan, gitu. Makanya akan kita teruskan dengan cycle matrix berikutnya, yaitu change value rate. Di change value rate ini, intinya yang akan diukur adalah berapa banyak sih kegagalan dari total deploy yang udah dilakukan, kayak gitu. Nah, kalau di sini cara menghitung tingkat kegagalannya gampang aja sebenarnya. Dari total yang gagal itu berapa, dibagi dengan total deploy. Kalau dicontohkan dalam gambar ini kan sebenarnya targetnya ada 8 kali deploy ya, cuman dia mengalami kegagalan sejumlah 5, sehingga kalau dihitung dalam bentuk persentase, itu jumlahnya adalah 75% failure rate-nya. Begitu. Nah, di sini disebutin kalau sebenarnya ada standar nih yang menunjukkan bahwa berapa sih angka yang baik untuk change value rate ini. Kalau dikutip dari laporan DevOps State, itu sebenarnya angka yang ditentukan untuk menunjukkan bahwa performance sebuah tim itu dalam kategori high, itu ada di angka 0-15%. Sementara kalau misalnya untuk tim yang menunjukkan performa low, itu ada di angka 40-60%. Seperti itu. Nah, dalam change fail rate itu dibagi menjadi 2. Yang pertama secara internal dan yang kedua secara eksternal. Perbedaannya gimana? Jadi kalau internal ini persentase rilis yang ditolak QCR sebelum rilis production. Sementara kalau eksternal itu persentase rilisnya punya defect nih setelah rilis production.
kayak gitu. Terus kita udah sampai di matriks yang terakhir. Alhamdulillah. Jadi di matriks yang terakhir ini namanya average lead time. Average lead time, kita cara ngitungnya adalah jumlah hari yang dihitung dari satu story yang telah diselesaikan sampai isu tersebut di-deploy ke production. Nah, sebenarnya kenapa pilih average lead time sebagai salah satu matriks, itu alasannya karena ini merupakan sebuah matriks yang diambil dari teori Lean teori. Jadi memang hitungannya ini sebuah kesimpulan yang mana ketika kita menggunakan matriks ini itu bisa banget dijadikan sebuah insight dan juga referensi sebuah tim ataupun perusahaan untuk mengambil keputusan dalam segi bisnis kayak gitu. Nah, dengan adanya lead time ini itu akan akan bantu kita untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, kapan sih ini bisa diselesaikan? Kemudian yang kedua, if we start now, kita kalau misalnya kita mulai sekarang, kapan sih kita bisa masuk ke production? Dan yang terakhir, bisa nggak sih kalau misalnya kita mau deliver di minggu berikutnya? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data average lead time, otomatis untuk menjawab 3 pertanyaan ini udah gampang banget nih. Gitu. Secara teori ya. Kalau implementasi jelas karena ada banyak variabel ya bisa beda-beda hasilnya gitu. Nah, terus kalau ditanya kenapa lead time itu penting, jadi di Jira Tasks itu kan idealnya kan selalu isu ataupun story kan selalu masuk ya di tim development. Jadi kita perlu tahu nih seberapa cepat tim atau individu untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya kita ngutip dalam metodologi Scrum, nanti Mas Adnan atau Mas Edo kalau aku salah tolong dibenerin ya, itu lead time itu harusnya berjalan dengan konstan karena yang digunakan adalah pendekatan time box seperti itu. Nah, cuman dari sini sebenarnya yang terjadi di lapangan tuh sering banget lead time-nya individu atau tim itu panjang, padahal harusnya itu bisa diselesaikan lebih cepat. Nah, alasannya kenapa? Ini udah kayak judul clickbait nih. Jadi alasannya itu ada 5. Yang pertama, lead time bisa panjang karena proses handover dari satu tim ke tim tim lain atau dari satu talent ke talent lainnya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan proses approval. Proses approval ini kan juga lumayan panjang ya, apalagi kalau kita udah dalam satu perusahaan yang punya hierarki tertentu dan juga prosedurnya. Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya ada perubahan dalam sisi environment dan juga provisioning, ini biasanya berhubungan sama infrastruktur nih. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan manual software deployment. Jadi sebisa mungkin kalau memang itu bisa dilakukan dalam bentuk automate, ya lakukan secara automate gitu, karena sisi testing manual itu akan memperpanjang lead time seperti itu. Kemudian terakhir adalah manual software testing. Jadi kalau misalnya disimpulkan dari pembicaraan beberapa menit sebelumnya, itu diambil dari Puppet DevOps Report, sebenarnya angka-angka yang kita tuliskan di sini itu belum bisa disebutkan sebagai standar untuk semuanya. Jadi cuman kalau misalnya kita tarik garis merah nih, garis benang merahnya itu sebenarnya angka yang dipakai sebagai matriks acuan high performance dan juga low performance itu bisa distandarkan. Jadi punya satu standar yang sama, punya satu kiblat yang sama. Karena kita masih rujukannya masih sama, yaitu dari sisi prinsip DevOps semakin sering deploy dan semakin sering deploy itu lebih baik dengan frekuensi kegagalan yang sangat sedikit. Karena balik lagi tujuannya adalah kita mau deliver value lebih cepat ke end user. Seperti itu. Nah, jadi inti dari pembicaraan ini adalah ketika kita ingin membuat sesuatu lebih predictable dari sisi pekerjaan dan juga dari sisi keputusan bisnis berikutnya, kita harus bisa mengukur performa kita dengan menggunakan metrik dan juga melihat trends yang sudah berkembang saat ini. Kayak gitu. Sekian dari saya, semoga tidak ada pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tommy. Gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk Alif. Gitu deh.